Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama Kopi Hitam channel yang tidak seberapa ini dengan seadanya inilah kita berbaur nanti dengan teman-teman kita di komplek. Sama di sini ada saya Hafiz dan rekan saya Bang Egi. Jadi kita di sini mencoba-coba untuk membuat channel YouTube. Ya, mudah-mudahan teman-teman nanti pada suka dengan pembahasan kita dengan channel kita. Ya, tidak formal-formal kali channel kita ini. Ya, karena kami pun nggak bisa buat YouTube. Ya kan memang masih belajar ya, masih belajar kemana lagi. Ya itulah yang mudah-mudahan nanti kawan-kawan pada suka lah dengan kami pun nggak tahu apa yang mau kami bahas. Ya gini-gini aja nanti channel kami, nanti ada kawan-kawan kita yang lain datang ngobrol, kita santai. Nah, kawan-kawan tadi mau gabung juga sini, bisa kita sharing-sharing. Jadi kalian komen-komen aja apa yang mau kita bahas, ingin kita bahas di Indonesia ini atau di negara lain kan. Ya macam podcast besar itu loh ya kan, macam podcast Deddy Kobuzer. Ya mudah-mudahan ya channel kita dari sini ya makin berkembang dan kawan-kawan pada suka ya. Tapi jangan lupa kita selalu minum kopi. Kita di sini ada kopi hitamnya spesial dari Aceh. Jadi nggak tahu kawan-kawan sini anak muda. Ya sebenarnya pun kami pun nggak pandai, apa yang mau diomongin pun kami bingung ini kan. Jadi ya santai-santai aja kita ya minum kopi. Jadi ini kami sebenarnya ada banyak kawan-kawan juga yang mau buat channel ini, sama-sama buat channel, cuman lagi pada kerja. Ya nanti next time di video-video berikutnya nanti mulai rame, nanti baru kita ngobrol-ngobrol banyak panjang lebar nanti ya. Ya kalau malam ini ya kami berdua nih ya, dan ada rekan satu lagi Bang Nujul nih. Nanti kita mau bahas-bahas tentang apa nih ya. Tentang kenapa orang-orang di Indonesia ini semua pada pingin buat YouTube. Itu yang mau kita bahas ini. Apa ya? Kenapa YouTube ini merajalela sekarang? Di mana-mana orang-orang pada YouTube dan YouTube. Sehingga kami pun mau buat YouTube juga. Jadi bagi cuman ini perkembangan di Indonesia nih kok pada orang-orang anak muda sekarang gila buat YouTube. Apa yang Bang rasakan nih? Aksi lah ya situ. Cuman untuk mempertebal dompet aja. Ya kan? Enggak teman-teman. Itu enggak benar. Ya. Faktor itu lah untuk mempertebal Dompet. Nah, untuk mempertebal dompet lah. Tapi katanya banyak kan yang adsense saya tuh ya. Orang tuh duitnya sekarang tengah youtuber itu duitnya kenceng lah kayak Raffi Ahmad, Pak Imwang kan di Kobuzer gila kali ini. Memang era zaman sekarang memang era cari cuan melalui online kan ya, gitu. Enggak cuma di YouTube saja, apa yang bisa jadi cuan orang komenkan yang sekarang ini kan gitu. Kayak Pak Imwang tuh kan, kayak Raffi Ahmad lagi ngapain aja pun di videoin semua kan, jadi channel sampai seperti Baimo itu udah nggak, hampir kita lihat udah bagusnya nggak usah jadi artis, karena di artis itu kan ada manajemen, ada bos kan gitu kan. Iya. Jadi serasa macam terikat gitu. Kalau udah kita kontrak ini kan ibarat kata ada kemalangan ataupun ada saudara ada apa gitu, nggak segampang kita mau permisi gitu aja karena kita udah taken kontrak. Iya.
Nah, kalau kita di YouTube ini kan ada kendala, ada urusan entah apa, berarti bisa pending dulu kan gitu. Ada taken Orang kontrak. tuh kok enak kali cari subscriber gitu ya, karena orang itu artis juga ya kan. Kayak misalnya YouTube kecil itu lah, cuman orang itu cari subscriber cepet viral gitu. Apa yang membuat para youtuber ini yang kecil-kecil ini viral cepet naik gitu bang? Kalau dari yang kecil itu ya hampir semuanya merintisnya semuanya. Nggak ada yang instan macam masak Indomie. Ya kan, ada Indomie masak air panas jadi. Nggak ada yang pernah cakap kayak gitu. Pasti bahasannya kalau yang nggak artis ya, istilahnya kan dia berkembangnya pastinya dia tetap optimis walaupun satu hari, satu minggu nggak ada yang nonton, minimal dia ada nonton juga lah ke yang lain kan gitu, nonton ke yang lain, dia ikut like, komen atau subscribe. Jadi channel-channel yang lain itu melihat gitu. Itu salah satu trik lah ya. Salah satu Ini lah ya. ini. Trik ya. Bagus juga. Jadi nanti channel kita ini harus membantu channel lain juga lah biar channelnya Melihat. Jadi kita melihat. itu karena tidak artis. Kalau artis itu kan ibarat kata Udah punya nama ya. udah punya nama, orang yang nyari. Kalau kita orang ada kenal sama kita, kemungkinan channel kecil ini dicari di YouTube nggak keluar dia. Udah ditulis depan betul-betul hurufnya nggak keluar deh kita cari. Apa yang dibilang para youtuber itu buat ini buat itu, kita buat tidak keluar juga. iya kan, Nah, dicari di beranda pun nggak keluar juga. iya Karena kita itu belum terkenal dan orang pun nggak kenal kita. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kita masuk upload video, tapi kita biarkan aja, udah upload dah, biar mau tengok orang enggak udah itu mau sampai setahun 2 tahun ya gitu-gitu aja. Cuman kalau kita main-main sama orang, kita tengok, kita ada komentar, yang dikomentarin itu kan dia merasa oh ini mau kenalan, coba aku main lah ke channel dia juga kan gitu. Kalaupun dia belum main ke channel kita, mungkin dia lagi sibuk dan bukan kita aja yang mau didatanginnya. Kita bisa lihat misalnya komentarnya misalnya udah 200, udah 700. Wah, itu kayak mana baginya dia 700 itu didatangin itu. Tapi itu didatanginnya. Berkunjung dia itu. Itulah dia satu syarat. Channel-channel yang besar yang dia notabene bukan artis, ya kayak gitu pada awal mulanya. Dia rajin gitu, rajin berkunjung ke channel-channel besar, mengomentari. Jadi channel yang dia kunjungi itu sedikit banyaknya melihat tuh, ini kok komentari terus kan gitu kan, bolak-balik. Sering, berarti dia sering nonton. Coba tengok juga punya dia, walaupun dilihatnya punya kita, dia pun tahu langsung dilihatnya kita 1 subscriber, 2 subscriber. Jadi gitu teman-teman, jangan lupa kita bantu juga lah. Jadi dilihat-lihat juga dalam pencarian channel Kopi Hitam ini, dibantu subscribe supaya channel kita nanti naik kan di beranda-beranda kalian, di beranda-beranda orang lain juga, supaya channel kita ini berkembang. Itu penjelasan Bang Nujul, maksudnya dia pencariannya itu ada di beranda kalian. Nanti kalian cari, ketik Kopi Hitam gitu kan, nggak ada muncul channel kita. Channel kecil itu gitu, kita cari pencarian nama Kopi Hitam misalnya kan channel kita ini, ya nggak muncul. Kalian cari sampai ke bawah-bawah pun nggak muncul. Jadi ya saling membantu lah kita ya, kawan-kawan subscribe, kawan-kawan lihat video kita, mudah-mudahan video kita muncul di beranda-beranda orang lain tuh. Jadi kalau nengok dari perkembangan YouTube sekarang ini harus getol kan ya berarti kita ini ya. Iya, kalau baru yang namanya akun YouTube kita katakan fresh lah ya, fresh itu segar, masih baru dibuat, apalagi
akun YouTube itu ada akun Gmail, ya kan, yang tertaut. Kalau nggak ada akunnya, nggak akan bisa dibuat YouTube kalau nggak ada akunnya. Jadi kalau sementara akun Gmailnya aja baru, istilahnya kalau anak itu ibarat bayi baru lahir, kan gitu, belum ada kenal, dia nggak bisa jalan-jalan keluar sendirian, harus dibawa orang tua, kan gitu. Jadi ibarat kata ya harus rajin-rajin berkunjung lah, rajin berkunjung, biar orang kenal, saling berkunjung lah. Jadi bantu-bantu sama-sama saling berkunjung, amanah. Mudah-mudahan kita bersama menuju sukses. Ya. Itu cuma tes saya ini nanti podcast dari Kubuzar ya. Ada berapa tadi triknya sekitar sering berkunjung ya? Sering berkunjung, Sering melihat konten yang kita kunjungin itu dengan full durasi, komentar, like, And subscribe. Makanya orang-orang YouTube orang-orang pada umumnya bilang like, comment, subscribe itu supaya naikkan itu berarti. Iya. Jadi kalau kita juga sudah orang berkunjung, like, komen dan subscribe seperti yang kita minta, kan pada prinsipnya nggak mungkin kita mau untuk kita aja. Ya kita bantu juga lah sahabat-sahabat tadi yang udah mau berkunjung, berarti dia peduli sama kita. Masa kita nggak peduli sama yang sudah kita mohon tadi, kan gitu. Mestinya ya kembali seperti yang kita harapkan, juga mereka mau, kan gitu. Itu benar, teman-teman, gitu dong. Jadi ada 5 lah tadi ya, intinya tadi ya. Iya. Sering berkunjung, sering komentar, like, nontonnya full, kontennya jangan Skip. jangan sekali-sekali teman-teman buat bahwasanya udah, jangan kita tipu-tipu, karena tipu-tipu itu kembalinya ke kita juga. Kita baru masuk, kita buat tanda lonceng memang berdering, gitu udah subscribe tadi. Yang sudah kita subscribe, yang tidak aktifkan loncengnya, notifikasi loncengnya, pada prinsipnya gitu mereka upload tayang itu pasti ada pemberitahuan ke tempat kita, supaya kita itu biar tahu dia itu kita nonton pertama kali sampai kita buat L1, berarti kita yang paling pertama, atau pertama kita kasih komentar, belum lagi ditonton udah komentar, udah like. Itu kalau bisa dihindari, karena pihak YouTube menganggap itu juga terkadang spam. Nggak ada nonton, nggak tahu ceritanya apa, baru 1 detik bikin komentar, pijit like, komentar, bilang yang pertama. Tapi bagi para YouTuber yang sudah tahu itu, kalau tanda-tandanya kalau yang dia bilang pertama, padahal nontonnya nggak nonton, cuman dia masuk saja ke video itu, nonton pun baru berapa detik, dia sekalian nulis komentar, habis itu dikomentarkannya, itu tandanya nanti dia itu nggak di paling pertama, nanti dia turun ke bawah. Jadi yang naik, yang paling atas itu yang nonton videonya full. Walaupun misalnya saya duluan nih masuk pertama, hadir nyimak pertama, nggak nonton, habis udah ngetik komentar, like, cabut, melarikan diri. 2 hari 3 hari komentar yang pertama kali tadi itu bisa ke bawah. Yang paling atas itu yang nonton videonya full. Gitu dia. Jadi intinya lah harus rajin-rajin lah kita nengok YouTube ya. Ya, sering berkunjung kalau kita ini namanya konten baru, awal, pemula, ya karena kita kan semua pun begitu juga. Pada awalnya seperti ya kita bilang kan Bang Gondrong pemancing, di awal-awalnya kan dia rajin-rajin juga. Gondrong labanan. Iya, Bang Gondrong labanan ya. Bang kita Gondrong labanan itu. Kita tengok channel kan kayak biasa-biasa aja. Nggak mungkin kalau kita lewat penampilan di awal bisa segitunya, makanya kita sering berkunjung, rajin-rajin berkunjung, komentar.
Masaan kita mengharapkan kita mau besar, kita nggak artis. Mau nunggu orang datang nengok punya kita. Nggak mungkin. Di beranda aja nggak ada, cemana orang mau nonton. Kan gitu. Jadi pada awalnya strategi di awal itu kita melihat ke teman-teman. Dia melihat karena terpancing algoritma YouTube itu, ada yang melihat punya kita, berarti ada orang yang menyukai, ya kan, minat. Kalau udah ada orang like itu berarti udah ada minat orang di situ. Mulailah pihak YouTube nanti sekali dua kali mau naikkannya. Tapi kan orang-orang lihat YouTube itu kan sekarang lihat konten-konten kecil kayak kita ini kan, apa yang mau dilihat dari kita sebenarnya? Sekarang ini kan zamannya yang viral-viral Kayak atau ngeprank gitu-gitu bang. Zamannya sekarang youtuber itu, apalagi sekarang zamannya podcast kan meraja rela di mana-mana. Kayak kita gini lah, makanya kita buat podcast. Apa yang membuat menarik dari bahan-bahan cerita itu sebenarnya, biar orang melihat menarik dari YouTube kita ini? Sebenarnya kalau untuk menarik itu tema-temanya udah pasti apa yang viral itu yang kita bicarakan. Cuman untuk saat ini namanya kita pemula kan gitu. Apapun yang mau kita bilang tidak tahu. Cuman kita juga mau bahwasanya sahabat-sahabat kita yang udah bergabung di dalam channel kita, udah pernah berkunjung, melihat, loh ini kok kontennya cuma 2 aja, apa ini? Konten apa ini? Dipikirnya kita itu cuma iseng-iseng gitu. Kalau udah terlihat iseng-iseng, itu udah bakalan tidak akan dikunjungi lagi. Ini kaleng-kaleng ini, karena udah 1 hari 2 hari, habis itu sebulan nggak ada. Nah kita aja kalau mau melihat youtuber yang sehat-sehat itu, pastinya kita tengok channelnya setiap hari, berarti dia optimis, kepingin sukses, mau maju. Banyak ada 1 hari 6 kali dia upload, walaupun susah, nggak ada cari yang uang yang gampang. Cuman mungkin kalau nanti udah ada jalannya itu, kita tahu sendiri, lama kelamaan bakalan tahu caranya. Begitu Itu bagi. Jadi kita ingin merintis lah ya. Merintis lah. Agak kuat sedikit ngomongnya, biar ini suaranya dengar kawan-kawan kita ini. Nanti kita perbaiki ya kawan-kawan, audio kita beli ya, merintis, namanya juga merintis kan, jadi YouTuber. Ya mungkin ada masukan juga dari kawan-kawan, bisa kirim komentar ya kan. Komentar, nanti kirim komentar Pokoknya kita. nanti kalau video ini ada komentar, mungkin di video selanjutnya kita bacakan komentar orang itu apa isinya ya kan, biar agak-agak kita kasih penghargaan atau apalah ya kan. Kan atas Penghargaan apa? istilahnya Bisa kita jadikan itu kita nanti. hargailah komentar dia itu kan, masukan dia itu kita hargai, nanti kita bacakan waktu video selanjutnya. Ya maksudnya kasih masukan dengan channel kita ini, apa yang perlu diperbaiki semuanya. Namanya buat pembelajaran dari kami ini. Itulah. Oke, sampai situ bahasan gini. Ya belum lah, banyak lagi mau kita bahas ini. Kawan-kawan pun Ya, kan nanti lama-lama bosen pula yang nengoknya ya. Pak Egi tahu tentang hal buat YouTuber kayak gini, tahu tentang YouTube gini? Sebenarnya dulu pernah aku dalam itu. Nah, Ya banyak juga aku rekomendasikan nengok-nengok YouTube dari Pastinya Pak Egi, karena kita baru terjun itu di bulan Maret loh. Baru Maret 2022. Pak Egi dari tahun berapa Pak Egi? 2 tahun lalu ya. Tahun berapa? 2019 atau 2020? 2000 dulu channelnya memang dibuat tapi belum ada video. 2000 berapa udah mulai aktifnya? Awal video. Sekitar 2020 kayaknya. Wah, 2 tahun bro. Tahu. Itu pun nyampe 100 belum. Tapi tetap optimis, betul nggak Pak Egi? Tetap optimis. Tetap optimis. Jangan ya, kata-kata YouTuber besar, tidak ada YouTuber yang gagal. Yang ada YouTuber muntaber. Nah, tahu kawan-kawan apa tadi muntaber? Muntaber itu mundur tanpa berita, nggak upload lagi. Ya itu hayalan tinggi. Muntaber ya. Nah, muntaber, mundur tanpa berita. Itu dari kawan-kawan.
hayalan tinggi, dengar orang gajian ratusan juta, kok bisa ya, maulah di awal-awal, kan gitu. Tapi gitu buat gini, bugono begini, aduh, payah kali ya, aduh, mau ada yang nonton ya. Tapi sementara dia nggak mau berkunjung, buat video udah upload udah selesai. Kita nggak artis, kan gitu. Jadi lanjut lagi, di mana? Sampai di mana tadi? Karena kayak lupa kan jadi. Maaf ya, kalau lupa. Aku bingung kan ya sekarang YouTube-nya penghasilannya dari mana? Bukan dari kita. Kita misalnya digaji sama YouTube. YouTube-nya ini penghasilannya dari mana? Kenapa orang itu mau gaji YouTuber itu kan besar-besar gajinya. Kok orang itu uangnya penghasilan dari YouTube mana? Ini dia sebagai media. Media penyampai. Si YouTube dia media tempat semacam server video, audio yang bisa dimasukkan orang pakai server orang itu, orang itulah yang mega datanya, kan gitu, menyimpan mega data yang kita simpan ini kan besar nih, berapa giga itu, ya kan, mau berapa sedunia ini buat, nah, dia penyimpan, habis itu namanya dia yang punya aplikasi, dia dapat duit dari mana, ya ini orang ini masukkan video supaya viral itu dari punya kami loh katanya YouTube. Ya, kalian kalau mau bayar menumpang iklan seperti dulu kan TV misalnya TV. Kan gitu kan TV itu apa yang masukkan ke TV itu orang tuh bayar kan gitu. Itulah dapat-dapatnya misalnya kalau film netron atau apalah gitu namanya. Berarti sponsornya itu yang menyumbang dana. Kan gitu. Kalau TV dapat iklan, dimasukkan berapa spot atau tayang dapat uang. YouTube juga begitu, hampir sama. Kayak apalagi zaman sekarang ini sudah pada internetan, TV mungkin lupa ngidupnya kapan mau dihidupin, apa yang mau ditengok. Kan gitu. Sekarang TV pun udah nggak laku lagi, orang udah banyak. Ya betul. YouTube semua. Anak kecil aja udah bisa nengok YouTube. Iya. Itu aja tengok TV YouTube. tidak ada lagi. Kenapa? Makanya sekarang pencipta TV pun udah mengikuti teknologi. Dia udah menciptakan TV smart TV. Smart TV udah macam handphone sih sebenarnya. Ada semua dia di dalam itu. Masuk aplikasi handphone lah. Udah ada semua di dalam itu. Jadi TV terbaru itu? Iya, udah lama sih sebenarnya. Udah ada 1 tahunan lah. Jadi teknologi TV pertamanya ya mendukung seperti masuk bisa flash disk masuk, bisa kita download dulu video yang terbaru di YouTube atau di internet kita nonton. Sekarang naik lagi TV digital. Nah, cuman perkembangan TV digital mungkin kan menambah siaran-siaran yang nggak bisa pakai antena biasa analog kan gitu. Sekarang udah keluar lagi TV smartphone mengimbangi. Kalau tidak dibuat mereka, siapa mau beli TV? Untuk apa? Untuk karaoke aja lah. Ya kan? Untuk orang karaoke lengket kan TV ya kan? Jadi dia untuk karaoke aja bisa lama-lama udah gak ada lagi. Kalau nanti udah ada yang murah-murah nanti dibuat Cina itu lagi apa namanya tuh proyektor kecil tapi bisa nembak besar, dan untuk apa lagi TV? Kan gitu. Jadi YouTube juga begitu. Dia bilang kan kami yang orang tuh masukkan tempat kami kan. Ya udah, kalian kalau mau iklan kan dari kami. Nah, sini kita dapat, kita dapat ibaratnya jasa, ya kan? Berarti kan seharusnya memang penghasilan YouTube ini lebih besar dari pengeluaran orang itu seharusnya. Pastinya lah. Kita berapa persen aja nya? Ya pastinya lah. Seluruh dunia digaji orang pastinya. Itu. Orang buat YouTube di mana-mana, YouTuber dunia sudah mendunia. Jadi penghasilan misalnya kayak kita nih, konten kreator, YouTuber itu cara itu menghitung hasil penghasilan kita itu, AdSense kita itu dari mana? Para kreator. Ya kayak penonton itu 1 juta, gajinya sekian, ditengok dari mana? Oh, itu. Kalau ini penghasilan kita gitu. Kalau itu memang belum sampai di situ sih, cuman setahu saya ibarat kata dibilangnya setiap 1000 view itu katanya $1 gitulah. Cuman ya namanya saya pun
pemula juga kan gitu kan. $1 itu luar biasa tuh kawan-kawan. Kawan-kawan kalau memang suka sama video kita ini, 1.000 orang yang nonton kita ini ya udah mantap kali. Kami pun $1 aja pun udah luar biasa nih untuk para pemula nih kayak kami. Ngarep ya kayak. Ngarep lah. Tapi pastinya kita mohon bantuan kawan-kawan agar dapat di awal bisa termonetisasi dulu kan, bisa berhasil monetisasi. Sama-sama kita membantu yang bagi yang sudah menonton atau berkunjung ke channel Kopi Hitam, kami akan berkunjung balik dan kami akan amanah. Insya Allah. Jadi oke kawan, gitu aja video pertama kita ini. Oke, cocok. Oke. Boleh. Ya. Jadi gitulah kawan video pertama kami nih. Ya dibantu-bantu, kita saling membantu untuk kawan-kawan YouTuber yang lain. Nanti juga akan kami bantu-bantu juga, saling tengok-tengok menengok lah kita ya sama viewers yang lain juga yang bukan YouTuber. Ya kami seadanya gini lah pembahasan kami. Ya tolong dikomentari yang kekurangan dari YouTube kami ini supaya makin bagus, makin berkembang nantinya gimana. Ya kawan-kawan bantu komen ya di bawah ya. Pokoknya manapun komen untuk arahan untuk kita video selanjutnya kita bacakan lah itu ya. Apa menaranya ya kan. Jadi jangan lupa saran. like dan komennya juga biar nanti muncul seperti yang dibilang Bang Nujul tadi, muncul di beranda-beranda kawan-kawan yang lain juga kan, biar banyak yang nonton channel kita, biar makin berkembang juga channel Kopi Hitam kita ini. Ya kawan-kawan, jangan lupa minum kopi hitamnya dulu kawan-kawan. Ya, ada yang penting Jangan lupa ngopi.